Nah pilih pian. Nah jadi ada nomor 1 bagus ya, kalau nomor 2 bagus, nomor 3 kada bagus, nomor 4 lebih kada bagus, nomor 3 kan nomor 4 kah pian? Man tayassarat lahu mathalibuhul ukhrawiyah. Man tayassarat, siapa dipermudah oleh Allah baginya, mathalibuhu, untuk mencapai keinginan-keinginannya, al-ukhrawiyah, yang sifatnya akhirat. Hendak sembahyang 5 waktu berjamaah mudah, hendak menuntut ilmu mudah, hendak berwirid mudah, baca Yasin, Waqiah, Tabarak, Imbah Asar misalnya mudah, hendak baca burdah mudah, baca dalail mudah benarnya kita, hadir di majelis salawat, majelis maulid mudah, nyaman je kita hati, nah, kada berat. Nah itu sebenarnya Allah yang memudahkan. Maka manusia kada semuaan diberikan Allah hal yang seperti itu. Lalu ada orang yang dimudahkan baginya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang menguntungkannya kaina di akhirat. Tapi di sisi yang lain, wa ta'assarat alaihi mathalibuhud dunyawiyah. Di sisi yang lain, orang ini disulitkan baginya untuk mencapai keinginan-keinginan dunia. Berusaha kahulu gagal, berusaha kahilir gagal maning, berusaha kebucu-bucu manakah kuliling sudah dunia, tetapi malah bertambah paning. Nah ini jadi kita. Jadi urusan akhirat dimudahkan Tuhan, urusan dunia disulitakan. Nah, maka bila kasusnya seperti ini, sebetulnya kasus, maksudnya problemnya tuh kayak ini. Nah, bahwa maka orang tersebut min warasatin nabiyyin, termasuk pewaris bubuhan nabi. Jadi mun kita hendak tahu kayak apa keadaan Nabi Bahari, bubuhan para Nabi Bahari itu, maka kita hendaknya melihat keadaan orang yang wayah ini yang bila beribadah mudah, urusan dunia sulit. Nah, kayak itu bang keadaan Nabi zaman Bahari. Jadi nabi-nabi zaman Bahari itu memang kayak itu diulah Tuhan. Bila urusan akhirat mudah, tapi bila urusan yang dunia kada mau sukses. Nah, maka kita jangan takajud ya kita, dan kita perlu bangga karena termasuk orang yang mengikut jejak langkah bubuhan para nabi. Satu dulu. Lalu kenapa bubuhan para nabi itu seperti itu? Diulah Tuhan kayak itu tuh. Itu saking sayangnya Tuhan lawan bubuhan mereka. Karena Allah Ta'ala kada hendak bubuhan para nabinya itu mencintai lain daripada Allah. Wa man tayassarat lahu matalibuhul ukhrawiyah. Nah ini pulang. Siapapun dia, laki-laki, bini-bini, toha anum, dimudahkan baginya matalibuhul ukhrawiyah, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan akhirat, wad dunyawiyah, dan urusan dunia pun juga mudah. Nah, ada juga yang kayak ini Allah Ta'ala lengkap BC. Nah, menuntut ilmu cangkang, tapi bila berusaha perjakian benar. Nah misalnya kayak itu tuh. Nah bahwa maka orang tersebut min ashabil yamin, termasuk orang-orang kanan. Itu kalau diartikan secara kata, orang-orang kanan itu artinya orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Atau tafsir ashabul yamin nih, banyak para ulama menafsirkan ashabul yamin. Di antaranya Nabi Adam bila melihat ke kanan sidin tertawa, himung, gembira, melihat ke kiri sidin menangis, sedih, berduka. Nabi Adam.
Kenapa bila ke kiri berduka melihat umat sidin yang bubuhan ahli neraka? Kenapa bila ke kanan himung gembira melihat bubuhan umat sidin yang ahli surga? Nah, ke kanan ini nah jadi disebut ashabul yamin. Nah, jadi ada orang-orang yang dijanjikan Allah masuk surga karena dia beramal ikhlas, beribadah, rajin, menuntut ilmu, mau hatinya ridha dan dirasakan buahnya di dunia juga. Di dunia ini bukan balasan, buahnya aja. Jadi buahnya itu dirasakan di dunia. Nah, ini termasuk min ashabil yamin. Siapa nih toh? Min auliyaihi, wali-wali Allah. Nah, jadi wali-wali Allah ini kadang nyaman pada Nabi. Wali-wali Allah ini kadang nyaman pada Nabi. Nah, Nabi ada yang tiga hari 3 malam ada bawa makanan. Men wali-wali Allah bakal lebihan makanan. Nah, ini bukan berarti Allah membeda-bedakan, cuma Allah memadahkan bahwa Allah Ta'ala sanggup maulah mengkayak apapun bentuk makhluknya. Nah, jadi ada manusia yang kayak Nabi. Jadi bubuhan Nabi ini kenapa beda dengan wali? Memang berbeda. Nabi ini bisa mukjizat. Seandainya bubuhan para nabi kada dijauhkan dengan dunia. Dunia itu selalu artinya kada dirasakan kepahitan dunia. Maka pertama bubuhan Nabi kena dimungkinkan, dikhawatirkan, dianggap oleh bubuhan yang pengikut Nabi nih, pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Ibrahim bisa jadi Tuhan. Kenapa? Karena luar biasa. Bisi mukjizat ada, bisi kekayaan ada misalnya, betul pulang segala macamnya lengkap sempurna. Lalu bisa dijadikan Tuhan oleh pengikutnya. Maka ada juga bubuhan Nabi ini sengsaranya, sehingga pengikutnya melihat maulah nangka ini jadi Tuhan. Nah, lalu ajarannya yang dipakai orangnya kada dituhanakan. Itu hikmahnya bubuhan Nabi ini beda dengan bubuhan para wali. Bubuhan para wali ini memang ada kalanya disugihakan. Bubuhan para wali nih. Nah, selain dijanjikan surga oleh Allah Ta'ala, bukti dijanjikan surga gawian sidin amal-amal baik aja dan ikhlas dan diberi ma'rifat. Ini bukti bahwa dijanjikan surga oleh Allah. Tapi dirasakan juga buah kenyamanannya di dunia. Nah, inilah yang disebut bubuhan ashabul yamin, orang kanan ya kita. Nah, tahu sudah kita ya gitu ada nang kayak ini manusia. Nah, lalu pian memilih. Aku kada hakunnya pawaris bubuhan Nabi aja. Ujar yang ini, ujar nafsu. Aku ada hakunnya. Aku hendak ashabul yamin aja ya. Kita ashabul yamin itu orang wali, orang yang ma'rifat, mujahadahnya perjuangannya luar biasa. Asa orang bang kayak apa perjuangannya? Kalau dibuka di hatinya, ashabul yamin itu 3 nampak. Pertama, dia tidak ada lagi bisi kepentingan pribadi. Seluruhnya kepentingan umat Nabi Muhammad aja. 1. Nah, yang kedua, di hatinya tidak ada makhluk. Nah, kalau dibuka tuh ada makhluk di hatinya. Bujur-bujur al-qalbu baitullah ya kita. Nah, itu. Nah, yang ketiga lu kada ingat. Wa man tayassarat lahu matalibuhud dunyawiyah. Barang siapa dimudahkan baginya keinginan-keinginan dunia. Nah, ini pulang. Ini golongan yang ketiga. Dimudahkan baginya keinginan-keinginan dunia. Sugih, usaha lancar, napa aja bisnis sukses. Ibaratnya menjabat, jabatannya tinggi. Cak ibarat berdagang, pamayuan ya kita. Belum berbuka lagi toko nih, orang sudah berjijir berantri. Padahal belum buka lagi toko. Jadi mudah benar kita urusan dunia. Hendak kemana mudah, duit banyak. Tetapi di sisi lain wa ta'assarat alaihil ukhrawiyah. Nah, tapi sulit baginya mengerjakan amal-amal akhirat. Nah, tapi inya bangga, bahkan bisa kada sadar
Jadinya makin aku kada bisa bayangan makin bersugih. Makin aku jauh dari majelis ilmu, makin aku saharik lawan ulama anu, aku makin sukses, makin banyak cabang-cabang usahaku. Nah, ini namanya dilanjur oleh Allah Ta'ala. Jangan bangga aja kita. Jangan bangga. Orang nang kaya ini sugih tapi kada tahu di ilmu agama. Tapi nya kada ada hendak berbenah diri ini nah. Kada berpikir aku ni akan mati kaina. Kada memikirkan. Orang kaina sudah banyak terjadi tiap zaman ada. Tiap zaman ada. Pemilik anu sugih kaya raya mati orangnya. Habis kisah. Jadi kita jangan bangga aja kita. Sasugih-sugihnya ya mati juga. Nah, minal mustatrajin. Nah, maka kita di sini kita berlindung dengan Allah Ta'ala dari sifat nangka ini, dilanjur Tuhan. Nah, kita nak tahu ciri bahwa aku dilanjur Tuhan, mah cirinya mudah benar. Kita nih berusaha sebenarnya disuruh mencari nafkah, disuruh mencari nafkah yang halal itu disuruh. Nah, tapi kita lihat indikatornya, ciri-cirinya, tanda-tandanya. Bila aku kada kawa dalam seminggu ini menuntut ilmu agama yang fardu ain, kada kawa aku menyempurnakan kewajiban-kewajibanku, dan aku ketinggalan terus perkara yang sunnah, padahal ini sangat berharga nilainya, dan aku kada ada isi wiritan, kada kawa berwirid, asik mau urus dunia, dan aku sangat sayang dengan duniaku, ini dilanjur oleh Allah Ta'ala. Berikutnya pulang, waman ta'assarat alaihi mathalibul ukhrawiyah, siapa yang sulit baginya. Nah, sulitnya kita lain sulit do, lain lain lagi itu sulit. Alaihi mathalibul ukhrawiyah, sulit benar mengerjakan kebaikan-kebaikan, amal-amal akhirat. Nuntut ilmu kada mau, beribadah kada mau, bawirid kada mau, bersedekah kada mau, sulit ya kita. Pangulir. Wat dunyawiyah, dunia sulit juga. Nah, ini ngalih benar urusannya ini. Beramal pangulir, hidup miskin. Nah, wat dunyawiyah sulit juga. Akhirat sulit beramal, nuntut ilmu kada mau. Wat dunyawiyah, berusaha pun kada mau sukses. Nah, ini berat lagi nih, kayak apa nih maksudnya nih ya kita. Adakah orangnya nih di keluarga kita nih kayak ini nah. Di keluarga kita nih kayak ini adakah nang kayak ini nutut ilmu kada mau, beramal beribadah kada mau, bawirid kada mau, gawian membala-bala. Nah, hidup miskin ya kita. Bahwa minal mamqutin, ini termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Nah, arti dimurkai di sini termasuk orang yang bahasa kita Banjarnya supaya mudah dipaham lah, katulahan sudah lawan Tuhan. Nah, gitu. Katulahan sudah lawan Allah Ta'ala. Nah, maka biasanya nang kaya ini terjadi pada orang-orang yang malawan wali-walinya. Wali-wali Allah dilawani, wali-wali Allah dikhianati, wali-wali Allah diganggunya. Nah, maka biasanya orang ini katulahan. Sambatannya katulahan dengan guru anu aja misalnya. Sambatannya padahal dengan Allah katulahan. Bisa nang kayak itu. Jadi kita hati-hati benar. Akun ini berusaha ke sana kamari, pindah kada tapi ada anunya, hasilnya. Dan aku ini setiap sasain bahari sasain pangulir beribadah, kada ada kemajuan, urusan dunia kada ada kemajuan, urusan agama kada ada kemajuan. Nah, ini orang yang katulahan dengan kekasih Allah. Katulahan kita sampai mengganggu batang tubuhnya kekasih Allah. Itu berbahaya benar. Sampai mengganggu fisik. Itu hati-hati benar. Orang-orang wali ini selalu memaafkan, kada bisa sarik. Nah, tapi orang-orang wali ini seperti anak-anak macan. Anak macan tuh la haula wala quwata. Hendak diigut ka di apakah kada kawa apa-apa, tapi macannya yang sarik. Nah, sama nang kaya wali-wali ini kada kawa dia anu, cuma Allah Ta'alanya yang sarik.
Nah, jadi jadi Allah Ta'ala nyawa kena masuk neraka dan di dunia mendapatkan kehidupan yang susah. Nah pilih biar. Nah jadi ada nomor 1 bagus ya, kalau nomor 2 bagus, nomor 3 kada bagus, nomor 4 lebih kada bagus, nomor 3 kan nomor 4 kah biar.